Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak kadang, teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik gitu ya. Hari ini Kakek Sigit akan menceritakan kembali kisah horornya yang pertama kali melihat hantu sundel bolong, kejadian di Kota Lawang tahun 1972-an Ya, ya. 72-an ya. Saya sampai kelas 1 ya. Ya, kalau sebelum ini adalah bagaimana Kakek Sigit itu bersinggungan dengan apa yang namanya hantu, maka pada kisah ini pertama kali melihat hantu jenis atau karakter. Katanya orang sundel bolong. Sundel bolong. Katanya ya. orang ya. Bagaimana kisah selengkapnya, Kak? Silahkan untuk disampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kejadian itu di waktu itu di kota kami belum ada televisi ya, siaran televisi, dan belum ada apa yang namanya di TV dulu apa itu pernah ada itu kalau hantu itu apa namanya? Penangkap setan apa? Bukan, ada acara-acara hantu-hantuan di TV itu. Uji nyali? Uji nyali gitu ya. Jadi ada acara uji nyali. Kami ini masih kecil, di kota kecil itu mengadakan acara semacam itu, uji nyali. Jadi kejadiannya itu dari mulut ke mulut itu ada apa namanya, saya diajak teman-teman itu di seberang rumah saya itu sebelah ini agak ke kanan ada 3 rumah. Itu ada apa namanya, peternakan sapi, setal kalau kita bilangnya. Kalau zaman dulu kan bahasa istilah-istilah itu bahasa Belanda ya, masih Belanda, penjajahan Belanda belum lama selesainya. Jadi kita bilang waktu itu kereta api ya bilangnya sepur gitu ya. Padahal sepur ternyata jalannya ya. Kemudian kita bilang itu setal. Setal itu bahasa Belandanya mungkin ya, saya nggak tahu bahasa Belanda, dari apa tempat peternakan sapi itu yang seperti itulah gitu. Nah, tapi peternakan sapinya itu ada di belakang. Jadi dari jalan raya itu saya nyebrang, terus itu agak jauh di belakang ada sungai. Di sungai, terus di situ sebelum sungai itu ada setal, tadi ada peternakan sapi yang jumlahnya sekitar 100-an lah sapinya, nggak banyak. Kemudian di depannya ini itu ada kantornya, rumah manajer sama satpamnya lah gitu, semacam itu di daerah depan. Nah itu saya mendengar dari kabar dari mulut ke mulut, waktu itu belum ada medsos, tapi berita anehnya itu cepat nyebar. Jadi akan ada suatu malam ya, saya lupa nih, kalau ini saya lupa malam apa itu, malam Rabu Kamisnya saya lupa, suatu malam, nanti malam ya itu akan ada acara, kita mau lihat sama-sama ada sundel bolong di setal tadi. Jadi saya dengar itu, saya masih sama-sama, jadi habis maghrib atau habis isya saya terus datang ke rumahnya manajer ini. Udah kumpul banyak orang, lebih dari 10 orang. Teman-teman semuanya? Seumuran atau ada yang... Enggak, itu enggak, teman main. Kalau dulu itu kan teman main itu enggak seumuran ya. Teman main itu beda 3-4 tahun di atas, 3-4 tahun di bawah gitu. Ya ini yang paling tua itu anak SMA, anaknya manajernya. Itu anak SMA, mungkin umurnya sekitar 3-4 tahun di atas saya. Yang lain-lain itu seumuran saya, ada yang lebih setahun, ada yang kurang 3 tahun gitu. Kita kumpul banyakan itu udah pada cerita-cerita. Saya itu kan nggak ngerti apa namanya, waktu itu ada apa sebenarnya, mau apa. Jadi udah kita di sini aja deh. Kita nunggu apa? Nanti kita lihatnya nanti malam jam 1 jam 2 kita lihat ada sundel bolong di setal gitu. Kenapa nggak sekarang aja? Wah, kami itu nggak tahu. Itu keluarnya jam segitu gitu. Nggak keluar jam sekarang, jam 8 keluar enggak. Jadi kita gimana ya, kita main-main aja. Jadi kita lebih 10 orang itu ada yang main catur, main kartu, macam-macam untuk menunggu jam 1, jam 2 itu. Jadi kalau bahasa sekarang kepo ya, pada pingin lihat gitu. Kita anak-anak kecil itu pingin lihat. Antusias sekali untuk melihat itu. Nah itu akhirnya ya kita main-main ya udah sampai sekitar jam 1, jam 2 kita nggak tidur. Ada yang tidur, saya tidur sebentar, saya ingat saya ada 1 jam 2 jam. Tunggunya di mana? Di ruangan? Di rumah manajernya itu. Jadi semacam kantor, ada rumahnya itu, ada apa itu ada ruang tamunya. Di ruang tamu itu kita main catur segala macam. Nah itu kemudian sekitar jam 1 jam 2 itu kita diajak oleh pemimpinnya ini, yang anaknya manajer yang paling tua di antara kami. Ayo kita sekarang lihat gitu. Nah kita jalan ya dari kantor itu ke arah setal itu agak jauh, kita ada posisi yang agak lapang. Ini apa namanya, peternakan itu tanahnya di bawah. Jadi setelah nyebrang jalan itu kantor maupun itu ada tanah
dan rumah dan kantor itu agak di atas, dan ini stylenya itu di bawah. Turun ada agak dalam. Itu karena untuk mungkin menjaga keamanan ya. Kalau datar dengan jalan kan gampang dicuri sapinya. Jadi itu supaya tidak mudah dicuri. Jadi setelah sana kan agak sungai terus sawah. Sawahnya naik juga, jadi memang itu untuk pengamanan. Jadi kemudian kita duduk-duduk situ ngeliat. Nah itu sebelumnya saya lupa cerita tadi. Waktu ngobrol-ngobrol itu saya nggak ngerti kan. Ini nanti nonton apa, kata teman-teman bilang mau nonton hantu, namanya apa, sundel bolong. Apa tuh sundel bolong? Ini aja, Dik, nanti itu sundel bolong itu perempuan, rambutnya panjang. Panjang itu kalau dia menghadap ke belakang, menghadap membelakangi kita, itu dari rambutnya kalau kena angin, itu dadanya belakangnya bolong katanya, lubang. Jadi itulah disebut sundel bolong ya. Oh gitu. Jadi di otak saya juga jadi ada bayangan itu gitu loh. Kalau waktu itu saya nggak nanya-nanya, saya mungkin nggak menyaksikan itu yang sundel bolong sebagai sundel bolong. Mungkin saya menyaksikan dalam bentuk lain. Nah itu jadi ketika itu kita udah nunggu, ternyata bener ada perempuan rambut panjang itu jalan gitu. Ya antara orang sama siluet lah, saya pikir waktu itu saya ya ingatnya seperti itu. Tapi pas begitu muncul, semua lari. Semua teman-teman yang tadi itu penasaran pingin lihat malah lari, saya juga bingung loh. Kok lari, itu saya dibengi sama yang pemimpin kami itu yang ngajak di situ. Jadi jangan lari, temenin saya di sini. Loh, saya juga, enggak, saya memang nggak akan lari, cuma saya heran kenapa mereka lari. Yang tadi penasaran mau nonton, sekarang ada kok malah lari gitu. Saya waktu itu belum punya rasa takut waktu itu ya, umur segitu. Mungkin SMA atau mahasiswa saya mungkin ya pernah ada rasa takut gitu ya. Setelah dewasa ya, karena gara-gara sering nonton film hantu jadi takut gitu ya. Tapi waktu itu saya belum ada rasa takut. Nah kemudian saya dipegangi oleh yang senior, paling senior di antara kami itu. Kemudian dia ngeliatin, terus saya juga ngeliatin terus ya. Terus akhirnya si tanda kutip hantu yang sundel bolong itu pergi. Saat kita seperti hilang gitu lah. Tapi ya saya nggak yakin, mungkin juga orang yang karena gelap ya, ini terang ya, terus gelap terus dia jalan ke sana mungkin aja. Tapi si senior saya ini namanya R ya, namanya R ini dia udah, alhamdulillah ini apa, bukan alhamdulillah, dia bukan orang Islam Muslim ya, dia pokoknya ada puji Tuhan ini ternyata hantu bukan orang. Loh, kenapa Mas kalau hantu kok bukan orang? Iya kalau tadi itu saya sebenarnya disuruh sama bapak saya untuk meyakinkan itu hantu atau manusia. Kalau manusia kita bahaya, karena kalau manusia perempuan datang di situ, itu bisa-bisa dia ada teman-temannya sembunyi. Nah ini kalau itu orang itu pencuri kan, dia takut, orang-orang di situ manajer dan lain-lain itu takut kalau itu pencuri yang ada mancing dengan orang manusia. Tapi setelah dia meyakinkan ini bukan manusia, dia malah seneng. Wah bersyukur lah ini jadi bukan pencuri gitu. Terus dia besoknya lapor ke bapaknya, ya saya ketemu dia, gimana udah lapor, udah. Terus bapaknya juga seneng waktu itu, kalau wah ternyata hantu. Lega, ternyata bukan pencuri. Jadi kadang-kadang ada sisi lainnya dari hantu sama orang itu. Pada posisi penjaga itu kadang-kadang hantu itu kalau dia takut, kalau orang kan takut maling gitu. Tapi kalau hantu ya terpaksa lah, nggak apa-apa kan, mungkin takut tapi tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Tidak bahagiakan. Iya gitu. Ya kira-kira begitu ceritanya. Oh, jadi ternyata open house ya untuk melihat sundel bolong secara bersama-sama. Tapi saya nggak yakin itu sundel bolong ya. Karena saya melihat itu karena sebelumnya udah dicekokin sama teman-teman. Nanti lihat sundel bolong, ciri-cirinya gini. Jadi di kepala saya otomatis ngelihat seperti itu gitu. Kalau waktu itu saya nggak nanya-nanya, saya nggak diceritain, mungkin saya juga nggak ngelihat seperti itu. Ya, artinya ini mengundang teman-teman semua orang banyakan itu adalah salah satu cara untuk istilahnya menjadi suatu kekuatan ya bagi anak manajer itu. Mas R tadi Mas R itu ngajak banyak untuk orang. Pembuktian bahwa ini benar-benar sundel bolong yang diinginkan dia tadinya nggak yakin apa itu sundel bolong atau maling ya. Daripada itu orang gitu kan ya. Jadi setelah maling, terbukti bahwa dia adalah makhluk bukan makhluk kita, bukan makhluk manusia istilahnya, malah lega karena ancaman dari sundel bolong ataupun makhluk dia nggak mencuri sapi, asal ini tidak akan mencuri sapi. Mereka jaga sapi jangan dicuri. Nah kalau itu perempuan manusia biasanya kan kayak copet, adalah ini utusan awal untuk survei gitu biasanya kan. Mancing kita, mancing datang terus kita dikebuk dari belakang.
Ya, itu adalah kisah yang bisa disampaikan oleh Kakek Sigit. Mudah-mudahan tidak memberikan ketakutan ya, tidak menjadi rasa takut ya, karena cerita juga semua. Cerita kisah horor kakek selalu saya ceritakan dalam keadaan biasa. Jangan takut ya, kalau takut itu berarti di dalam tubuh kita ada setannya gitu yang menyebabkan kita takut. Iya, dan ambil sebagai pelajaran yang positif saja. Yang positif aja ya. Itu saja mungkin, dan kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.